Fakta TV, media hukum, demokrasi, dan politik yang aktual, terpercaya, dan eksklusif. Inilah News and Report. Diketahui, KPK menetapkan 10 tersangka terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Salah satu tersangka kasus tersebut adalah Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yakni Sudrajat Dimyati. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebagai 10 orang sebagai tersangka, kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, Jumat 23 September 2022. Berikut ini para tersangkanya sebagai penerima: Sudrajat Dimyati sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, Elitri Pangestu sebagai Hakim Justisial atau Panitra Pengganti Mahkamah Agung, Desi Yustria sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kepanitraan Mahkamah Agung, Muhajir Habibi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kepanitraan Mahkamah Agung, Redi sebagai Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung, dan Al Basri sebagai Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung. Keenam tersangka tersebut sebagai penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai pemberinya, Yosep Parera sebagai pengacara, Eko Suparno sebagai pengacara, Herianto Tanaka sebagai karyawan swasta debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana, dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto sebagai karyawan swasta debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Keempatnya disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari ke-10 tersangka itu, 6 diantaranya langsung dilakukan penahanan. Ke-6 orang yang langsung ditahan itu adalah Elitri Pangestu, Desi Yustria, Muhajir Habibi, Al Basri, Yosep Parera, dan Eko Suparno. Terkait kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022, Ibu Firly. Ada penetapan tersangka seorang Hakim Agung SD. Saya bacakan. Yang pertama, Komisi Yudisial menaruh perhatian penuh pada kasus ini karena menyangkut dugaan pencideraan terhadap kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 2. Komisi Yudisial terbuka dan terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengungkapan kasus ini. 3. Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Dan keempat, Komisi Yudisial mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja melakukan proses penegakan hukum setuntas-tuntasnya terhadap perkara ini. Demikian pernyataan resmi kelembagaan dari Komisi Yudisial yang saya sampaikan, dan tentu saja kami terus membutuhkan dukungan dari teman-teman media untuk menyampaikan informasi ini dan ikut serta mengawasi proses
hukum terhadap kasus tersebut. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian News and Report. Jangan lupa like dan subscribe saya, Anissa Prasasti, untuk Fakta TV. Tegakkan keadilan walau langit runtuh. Like and subscribe Fakta TV hanya untuk Anda.